1. Salah jadwal pengiriman barang. Kesalahan jadwal pengiriman bisa bikin barang nyampe terlalu cepat atau malah telat, yang akhirnya bikin pelanggan kecewa atau gudang jadi penuh. Dampaknya jelas ke kepercayaan dan operasional. Solusinya, pastikan jadwal dikonfirmasi ke vendor dan tim logistik, dan gunakan kalender digital yang bisa dibagikan ke semua pihak terkait. 2. Terlambat mengingatkan deadline proyek. Kalau pengingat deadline molor, tim jadi nggak siap dan bisa gagal memenuhi target waktu. Ini bisa bikin proyek terlambat atau kualitasnya turun. Solusi praktis, pakai reminder otomatis di email atau aplikasi manajemen tugas kayak Trello atau Asana, dan setting pengingat minimal H-3 dan H-1. 3. Tidak mencatat jadwal pengawasan produksi. Lupa catat atau jadwal ngawur bisa bikin sesi pengawasan terlewat, padahal itu penting buat jaga kualitas. Akibatnya, bisa muncul cacat produksi yang sebenarnya bisa dicegah. Solusinya, buat template kalender rutin pengawasan, dan simpan juga di tempat umum seperti whiteboard atau sistem digital. 4. Gagal mengatur jadwal meeting direksi. Kalau meeting penting bareng direksi sampai kelewat atau bentrok jadwal, kesannya jadi nggak profesional banget. Dampaknya bisa fatal ke reputasi admin dan alur koordinasi perusahaan. Solusinya, selalu konfirmasi ketersediaan peserta utama via asisten atau WA, dan kirim undangan digital lengkap dengan reminder otomatis. 5. Lupa menjadwalkan maintenance mesin. Kalau mesin nggak dicek rutin, risikonya bisa rusak tiba-tiba dan ganggu produksi. Padahal cuma karena lupa nyusun jadwal maintenance. Solusi gampang, buat kalender perawatan berkala bulanan atau mingguan, dan koordinasikan bareng teknisi untuk kontrol rutin. 6. Tidak update kalender operasional. Kalender yang nggak update bisa bikin semua tim kerja dengan info yang salah, misalnya libur nasional yang belum dicatat atau jadwal cuti yang nggak masuk. Akibatnya, koordinasi jadi kacau. Solusinya, jadikan satu kalender utama yang bisa diakses bersama, dan update setiap ada perubahan operasional. 7. Jadwal laporan tidak diinformasikan. Kalau jadwal laporan nggak disebar atau disimpan sendiri, tim lain bisa bingung kapan harus submit. Ujungnya, laporan jadi telat atau nggak lengkap. Solusinya, kirim jadwal laporan lewat email atau grup kerja, dan bikin reminder otomatis beberapa hari sebelum deadline. 8. Menjadwalkan 2 kegiatan di waktu bersamaan. Bikin 2 acara di jam yang sama tanpa sadar, bisa bikin bentrok peserta atau tempat. Akhirnya, salah satu kegiatan harus dibatalkan atau ditunda. Solusi praktis, pakai tools kalender digital seperti Google Calendar dengan fitur notifikasi bentrokan, dan biasakan cek agenda dulu sebelum buat event baru. 9. Tidak memberi reminder ulang tahun tanggal penting perusahaan. Tanggal penting seperti ulang tahun perusahaan, kerjasama, atau ulang tahun karyawan kalau kelupaan bisa bikin suasana kerja jadi hambar. Padahal itu momen bangun hubungan. Solusinya, buat kalender khusus event internal, dan set reminder otomatis minimal H1 untuk persiapan ucapan atau perayaan kecil. 10. Lupa follow up jadwal training. Training udah disusun, tapi karena lupa follow up ke peserta atau pengajar, malah batal atau pesertanya nggak siap. Rugi waktu dan effort. Solusinya, bikin daftar peserta dan pengingat follow up 3 hari, 1 hari, dan di hari H via WA atau email, serta pastikan semua info jelas dari awal.